Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Budiman S.H. Luhur selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila dan teman-teman yang ada di ruangan ini. Pada hari ini saya Rini Rahayu selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini. Adapun topik yang akan dibahas adalah nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan kesadaran bernegara pada generasi milenial di era globalisasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Cynthia sebagai penyaji pertama yang akan menyampaikan materi kategorisasi hukum, klarifikasi hukum, dan verifikasi hukum. Dan yang kedua ada Siti Nurasana selaku pengaji kedua yang akan menyampaikan materi validasi hukum dan klasifikasi hukum. Dan yang ketiga ada Saudara Rizky Faroji sebagai operator. Rangkaian yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain ada pengajian materi, kedua sesi jawab, dan penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi penyajian materi. Kepada penyaji pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Cynthia dari Indonesia. Hari ini akan menyajikan tentang kategorisasi hukum. Kategorisasi hukum di sini kami bagi menjadi yaitu MPR nomor 6 garis miring MPR dari 1, yang kedua pasal 27 ayat 3 UUD 1945, yang ketiga pasal 30 ayat 1, yang pasal 30 ayat 2, dan yang kelima UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tentang MPR nomor 6 tahun 1973 tentang penetapan MPR ini berisikan tentang konsep wawasan musyawarah yang menjelaskan dimanapun warga negara Indonesia berada, ia adalah sebagai satu kesatuan negara Indonesia. Selanjutnya tentang pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Hasil amandemen menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Berdasarkan pasal ini, setiap warga negara berhak dalam upaya membela negara. Artinya, tidak selalu dalam bela negara secara fisik, namun dapat berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan melakukan semua upaya untuk memajukan dirinya yang nantinya dapat ikut memajukan negara Indonesia. Selain hak, bela negara adalah kewajiban, terutama bila keadaan darurat perang Indonesia. Untuk saat ini, bila dilakukan dengan cara ikut memelihara lingkungan, melaksanakan aturan tata tertib Indonesia dan lainnya. Selanjutnya pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak dan kewajiban bela negara dalam kondisi yang berbeda. Bunyi pasal tersebut adalah tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Sekilas dapat berarti kewajiban dan hak membela negara dalam bentuk fisik ketika Indonesia dalam keadaan. Selanjutnya pasal 30 ayat 2 menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Sesuai dengan artinya, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama rakyat sebagai kekuatan. Dengan demikian, menurut pasal ini, keamanan dan perlindungan negara termasuk di dalamnya perlindungan terhadap segenap rakyat Indonesia dilakukan oleh TNI dan Polri dengan dukungan rakyat. Selanjutnya tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia hak dasar yang dimiliki manusia, dan dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negara sesuai ketentuan yang berlaku. Next. Selanjutnya kita akan memasuki klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum ini dibagi menjadi 3, yaitu pengertian tentang Pancasila, bela negara, dan deklarasi milenial.
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sendiri juga memiliki nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Kesadaran bela negara hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban untuk membela negara dengan bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang berarti secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara terkait erat dengan terjadinya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bela negara sebagai termuat dalam pembukaan Undang-Undang RI tahun 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya tentang generasi milenial. Generasi milenial berasal dari nilai yang diciptakan oleh beberapa pakar sejarah dan penulis Amerika, yaitu William Strauss dan Neil Howe. Dalam beberapa bukunya, milenial generation atau generasi dapat disebut generasi M atau Anthropos. Secara harfiah, memang tidak ada demografi yang khusus dalam menentukan level generasi yang satu ini. Namun para pakar menentukannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Golongan generasi ini terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980, 1990, atau pada awal 2000 dan seterusnya. Awal 2016, Alexa mengeluarkan sebutan masuklah untuk memprediksi beragam keinginan konsumen. Selanjutnya kita akan memasuki tentang verifikasi nilai. Nilai-nilai Pancasila para anak. Menurut Muhammad Yamin, pengertian Pancasila adalah nilai dasar yang berdiri pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang bersih dan baik. Menurut Ian Soekarno, Pancasila itu adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah terpendam bisu oleh kebudayaan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya filsafat orang, melainkan filsafat bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai negara yang harus dijaga di Indonesia. Yang pertama, cinta terhadap air Indonesia. Nah, ini kita itu harus cinta terhadap tanah air Indonesia sehingga mengapa seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama, cinta terhadap tanah air Indonesia sehingga menganggap seluruh wilayah Indonesia adalah bagian dari unsur bela negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang membawa kepada persatuan dan kesatuan Indonesia dengan tidak membedakan berbagai perbedaan dan keragaman yang ada. Yang kedua, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara sehingga dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sikap yang baik untuk bangsa dan negara, sikap yang dapat terwujud apabila seorang sudah cinta tanah air, sadar dengan rasa kebangsaan yang harus dimiliki dan sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan segala bidang. Memiliki kemampuan awal untuk bela negara secara psikis maupun fisik sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing. Saat ini, pemerintah sudah melakukan program bela negara, meskipun Indonesia dalam keadaan damai. Program yang masih boleh terapkan ada beberapa pihak yang berkata belum ada undang-undang yang mengaturnya secara detail dan Indonesia belum dalam keadaan darurat perang. Tentang contoh peran yang dapat dilakukan dalam upaya bela negara. Yang pertama, sebagai generasi muda Indonesia dalam upaya bela negara, mahasiswa diharapkan bisa ikut
ahli bagian dalam memerangi korupsi di beberapa kampus, menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan kontra narasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian dan narasi-narasi yang memecah belah. Ya, dari saya mohon maaf jika ada kata saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Celia telah menyampaikan materi tadi, yaitu kategorisasi hukum, kualifikasi hukum, dan verifikasi hukum. Selanjutnya kepada penyaji kedua, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Siswa Sana sebagai juru bicara kedua menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam perlindungan negara yang disampaikan oleh saudara Patricia. Yang pertama adalah belajar dengan rajin. Di sini kita sebagai mahasiswa atau pelajar memiliki kewajiban ini mendalami ilmu dan membekali diri dengan pengetahuan yang luas. Dengan bekal ini maka kita tahu dan paham tentang apa yang harus dilakukan dan mengambil suatu tindakan. Membekali diri dengan pengetahuan artinya menjaga diri dari negatif yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang kedua ialah tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Di zaman ini di mana kini angka literasi semakin menurun, maka masyarakat akan lebih mudah menerima isu atau berita palsu yang akan menimbulkan kerugian atau dampak negatif. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus paham dan justru bertindak menghentikan adanya budaya penyebaran berita palsu ini. Selain itu juga tindak ujaran rasa benci atau kata kebencian juga memiliki dampak yang sangat buruk terhadap diri kita dan masyarakat. Yang ketiga ialah hidup bertoleransi. Dengan adanya toleransi dalam beragama ada perbedaan. Ini merupakan salah satu upaya terbaik demi menghindari perpecahan. Tindakan ini juga terus menjaga kenyamanan negara. Yang artinya bela negara berarti menghindari dari perpecahan dan perselisihan. Yang keempat ialah melestarikan budaya. Budaya artinya identitas negara dan bangsa. Melestarikan budaya berarti mempertahankan identitas suatu bangsa. Ini juga merupakan bentuk bela negara terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian memakai produk Indonesia. Memakai produk Indonesia adalah salah satu cara terbaik dalam bela negara. Hal ini dapat menunjang perkembangan dan perbaikan kualitas dari produk buatan dalam negeri sendiri. Selain itu juga dapat menunjang kreativitas masyarakat. Kemudian berpartisipasi mengharumkan nama bangsa. Bela negara tidak hanya dengan fisik atau kekerasan. Keterampilan dan kelebihan juga dapat menjadi sarana untuk membela negara, salah satunya dengan kreativitas. Kemudian yang terakhir, menjaga nama baik bangsa dan negara. Tidak hanya mengharumkan, menjaga justru lebih penting, karena nama baik adalah gambaran dari negara itu sendiri. Kemudian validasi hukum. Seperti dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 berisi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ditambah lagi dalam pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, milenial ini dengan pesatnya perkembangan teknologi, yang sadar atau tidak, juga mengubah cara tindak dan memikir para generasi muda. Hal ini menjadi salah satu faktor berkurangnya dan menurunnya kesadaran untuk mempertahankan bangsa dan negara. Seperti pada survei ilmu pada tahun 2018, kepatuhan masyarakat dalam penegakan relatif rendah. Dan di sini yang terakhir klasifikasi hukum. Nilai Pancasila yang bersifat universal harus diinternetkan dalam kehidupan termasuk pembangunan hukum. Hukum berfungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegakan keadilan dan pendidikan masyarakat. Kemudian, internalisasi nilai Pancasila ini berfungsi sebagai meningkatkan kesadaran masyarakat dengan diamalkannya dalam kehidupan keseharian. Pembinaan dilakukan untuk mengatasi paham, ideologi dan budaya yang bertentangan dengan nilai Pancasila atau nilai-nilai bangsa. Bela negara dilakukan secara berkesinambungan dengan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan memperkuat landasan ketersediaan sumber daya pertahanan khususnya dalam generasi milenial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Citra Sana telah menyampaikan kedua materi tadi, yaitu validasi hukum dan falsifikasi hukum. Selanjutnya kita masuk ke sesi evaluasi dari dosen pengampu kita, Bapak Triman. Iya, baik. Dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya,
yang mengambil judul Nilai Pancasila adalah meningkatkan kesadaran bela negara pada generasi milenial dan era globalisasi. Ada 3 konsep, yaitu tentang bela negara. Yang kedua, variabel kedua itu tentang apa itu generasi milenial dan apa globalisasi. Ketika masuk tadi dalam verifikasi itu menyisir pasal 30. Di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Namun ketika berkaitan dengan undang-undang yang dikategorisasi pada nomor 1 tadi, yaitu pasal 30 ayat 2, ya, melalui perekaman rakyat, itu sebenarnya dihubungkan dengan undang-undang TNI Polri. Bisa undang-undang TNI, bisa undang-undang Polri. Ada juga yang berkaitan penjabaran dari pasal ini. Itu saja sebenarnya evaluasinya. Kemudian tentang globalisasi. Globalisasi seharusnya diberikan kesimpulan apa sih globalisasi itu sebenarnya. Ada buku yang atau pandangan pakar yang bisa memperkuat argumentasi dari diskusi kelompok saudara. Kira itu saya kembalikan kepada moderator untuk memandu lagi pertanyaan antar kelompok. Kami persilakan moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Tuhan memberikan informasi ke kami. Baiklah, berarti sudah sesi penyajian materi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini saya akan memberikan kesempatan untuk dua orang penanya. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Berdiri. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Olimena Raihan dengan NIM A 1011221019 dari kelompok 3. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk bertanya mengenai slide 8. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan, baik dampaknya secara positif maupun secara negatif. Nah, yang menjadi pertanyaan dari kami ialah apa saja yang menjadi tantangan bagi para mahasiswa dalam menerapkan Pancasila pada era globalisasi seperti saat ini? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Iya, silakan. Baik, terima kasih kepada saudari Arien. Selanjutnya dipersilakan kepada saudara Julius. Baik, terima kasih atas kesempatan klarifikasi kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Namun sebelum itu perkenalkan nama saya Julianus dengan NIM A 1011221016. Saya ingin bertanya mengenai falsifikasi hukum. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang artinya meluaskan, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan hukum. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa sih penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan dalam masa milenial? Sekian, terima kasih. Iya, silakan. Terima kasih kepada saudara Julianus yang telah memberikan pertanyaan. Sekarang diminta kami untuk berdiskusi. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Orien yang akan dibacakan oleh saudari Lisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Orien mengenai tantangan yang pelajar hadapi di era digital saat ini dalam kaitannya dengan bela negara. Adapun beberapa tantangan itu berbentuk seperti kurangnya kesadaran dalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan gangguan yang muncul dari luar, lalu kemudahan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila
di mana pertanyaannya, apa penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam bidang pendidikan dalam masa milenial? Nah, di sini terdapat beberapa penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila. Antara lain, 1. Kurangnya peranan pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja. Yang kedua, kurangnya pendidikan Pancasila. Yang ketiga, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan, baik orang tua, sekolah, maupun masyarakat, penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Baik, apakah bisa diterima pada saudara Julianus? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Julianus telah menjawab dari kelompok kami. Selesai sudah sesi tanya jawab. Di sini saya Terakhir serahkan ke Pak. Ya, dimulai. baik, tadi sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu pentingnya internalisasi nilai Pancasila karena Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan dalam berbangsa dan bernegara, serta dapat meningkatkan kesadaran bela negara pada warga negara dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga eksistensi bangsa dan negara Indonesia, serta memperkuat kesadaran bela negara pada warga negara, khususnya generasi milenial. Pembinaan kesadaran bela negara diberikan arahan untuk mengatasi paham, ideologi, dan gaya yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Bela negara dilaksanakan secara berkesinambungan melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi sehingga dapat memperkuat landasan ketersediaan sumber daya pertahanan, khususnya generasi milenial. Baik, selesai dari presentasi makalah kelompok berapa? Kelompok 1. Hanya satu saja evaluasi saya terakhir tentang presentasi ini. Nampaknya sudah bagus, sudah menggunakan 5 level analisis tepuk tangan. Ya. Hanya data saya kan di situ mendalilkan ada berita hoax, Facebook, penggunaan data Facebook di generasi milenial hanya muncul datanya. Ya, banyak kok di dunia maya dari Litbang tentang evaluasi penggunaan Facebook dan Instagram. Ya, terima kasih untuk kelompok ini. Kita berikan aplaus lagi. Dan masih ada 2 kelompok yang akan presentasi. Silakan kelompok ini kembali ke tempat. Kami persiapkan kelompok berikutnya. Dan untuk mata kuliah PLN saya sudah koordinasi, nanti beliau akan datang dan